Eyang, untuk memori dual channel itu artinya apa sih, Eyang? Dual channel itu, Eyang? Oh iya, jadi itu bagian dari multi ya, multi channel. Oh, Jadi nanti itu begini, ada istilah dual channel, ya ini berkaitan dengan memori utama, jalur sebetulnya itu, oh, channelnya ya. ya, Ada yang single channel, ada yang dual channel, ada yang triple channel, ada yang quad channel, ada yang hexa channel, kemudian ada yang octa channel, bahkan sekarang itu sampai 12 ya yang saya ketahui ya. iya. 12 channel itu dodeka channel ya, namanya begitu. Nah, kita bahas dulu sekarang ini yang single channel dan dual channel. Untuk bisa mengerti lebih jauh, ini saya berikan ilustrasi ya yang mudah gitu, mudah Ya, untuk diterima. ya, ya. Sebentar dulu saya gambarkan di sini seperti ini. Saya menggunakan sistem chipset konvensional. Kayak begini, kalau konvensional kan ada not breed ya, ada short breed kan begitu. Ada, Nah, kemudian gini. ya. Ini banyak ke sana. Nah, di sini kan ada kartu grafis kalau apa namanya Oh, itu not konvensional. breed ya, Eyang? Ya, Ya, ini not breed ya. begitu. Yang Ini, atas CPU ya, Eyang? ya ini CPU. Ini otomatis short breed ya. Iya. Nah, ini yang untuk kartu grafis. Ini kok jelek banget ya. Ya, oke lah kartu grafis saya gambarkan gini ya. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya di sini kan RAM. memori ya. Oh, iya. Slotnya kan saya gambarkan begini. Iya. Sekarang tidak, untuk memudahkan pemahaman, saya gambarkan aja kayak begini memorinya. Saya agak ke atas saja deh, gini ya. Iya. Ini slotnya, slot memori. Oke. Nah, gini. Nah, ini slot-slotnya. Sebentar dulu. Nah, saya buatkan ini. Ini kok Wah. gambar saya ini nggak pernah bagus ya. Oke, kayak begini ya. Iya, iya. Nah, ini akan terhubung ke kedua memori itu. Nah, begini. Ini loh channelnya. Jadi memori ini channelnya terhubung ke Notebreed ini pada sistem yang lama. Iya, iya. Kalau di sini channelnya saluran data menuju ke chipset itu cuma satu kayak begini. Ini disebut single channel. Jadi ini disebut single channel gini. Nah ya, ini dulu saya jelaskan. Ini ya, single channel. Lihatlah ini masing-masing ini terhubung ke dalam satu saluran. Sehingga data nanti baik dari memori sini maupun yang memori sini, dia akan melewati satu jalur bus memorinya ya. Nah, kalau dual channel bagaimana? Artinya di sini channelnya ada dua. Ya, jadi kayak begini. Nih, ya, saya hapus. Nah, di sini ada channel sendiri kayak begini loh. Lah, Oh, jadi begini, apa bedanya dengan yang tadi? Ya, beda. kalau yang tadi itu kan datanya antrian tuh dari sini itu kan antrian tuh. Oh, Ya, betul. dengan cara seperti ini nggak lagi antrian kan? Iya. Jadi data bisa lewat di dua saluran kayak begini. Ya, di mana satu saluran ini untuk bus datanya loh ya. Iya. Bus datanya itu 64 bit ya. Nah, yang atas ini juga 64 bit. Jadi sekarang menjadi double kan? Betul. Ya bisa bersamaan. Otomatis ini akan menambah kecepatan pengiriman data. Yang artinya meningkatkan bandwidth-nya. Banyaknya data yang bisa dikirim dalam kurun waktu 1 detik. Kalau 2 gini menjadi 2 kali lipat. Nah, ini disebut dual channel. Nah, patut diketahui banyak orang bilang, wah sekarang ini sudah memori 128 bit ya. Itu pernyataan salah. Ya. Jadi kalau dia mau bilang 128 bit, itu sebetulnya dua saluran. 6 bit 64 ya, 64 dan 64. Itu di motherboardnya gitu. Kalau memorinya sendiri tetap 64 bit. Jadi nggak ada memori 128 bit itu belum ada sekarang. Jadi di sini
teknologi dual channel itu lebih banyak mengacu pada motherboardnya. Paham ya di sini ya? Paham ya. Kenapa orang bilang kalau untuk dual channel itu harus 2 memori? Ya iya dong. Kalau satu memori ditaruh, bisa nggak dual channel? Nggak bisa. Iya, karena hanya satu kan memori ini. Tapi tetap nyala yang ya? Ya iya, nggak masalah. Tapi dia berjalan single channel. Kalau dikasih dual channel. Kayak begitu. Batu terus ya. Terus gini. Bagaimana dengan DDR5 entar? Saya bicara di sini hanyalah DDR yang pertama yang disebut DDR saja itu sampai DDR4. Nanti DDR5 ada bahasan sendiri. Biar nggak protes lagi nanti. Nanti protes lagi DDR5 itu satu memori itu sudah dual channel. Gitu lagi ya. Iya. Jadi kita itu urut dulu supaya pemahamannya bagus, oke? Oke. Jadi sini kalau dipasang satu dia akan berjalan single. Kalau dipasang dua barulah dia dual channel. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya di situ slotnya 4, satu contoh kayak begini. Nah ini slotnya 4. Nah ya kayak begini. Ya. Nah bagaimana salurannya? Saya gambarkan seperti ini ya. Ini contoh nih. Ini saya hapus dulu nih. Nah begini. Nah kalau dia single channel maka salurannya akan seperti ini. Nah gini. Jadi semuanya lewat satu saluran, hanya 64 bit aja. Nggak ada ngaruh ya, isi 1 atau 2. Iya, mau dipasang di mana aja sama aja gitu loh. Sama aja ya. Ya, tetap dia satu saluran, single channel. Nah, kalau kayak gini, dual channel, gambarnya gimana? Lah, ini beragam ya. Tergantung desain motherboard itu sendiri gitu. Iya. Jadi saya berikan satu contoh kayak begini nih. Nah, ya, gini. Saluran kedua, channel yang kedua seperti ini nih. Nah, ya. Wah, kok mencelek ya? Iya, kayak orangnya mencelek. Ya enggak ya. Nah, kayak begini. Nah, ini kan ada dua saluran. Iya. Nah, makanya di sini perhatikan di sini. Kalau saya masang memori 2 biji, Iya. saya taruh di sini. Dengan sini. Jadi pada bank yang pertama dan bank yang kedua. Dia berjalan dual channel? Enggak. Enggak. Makanya peletakannya itu penting gitu loh. Iya. Ya. Jadi dia di sini harus dipasang seperti ini. Satu di sini, satu di sini kayak begini. Nah, ya. Baru berjalan dia dual channel. Jadi pemasangan itu penting. Jadi nggak asal nembak. Iya. Nah, saya berikan satu contoh ya. Itu di motherboard yang bagus, maksudnya banyak motherboard yang memberikan tanda-tanda yang bagus ya, memudahkan pengguna. Contohnya kayak begini. Nah, ini contoh yang dual channel. Ini yang tipe lama ya. Iya. Dual channel ya ini. Iya. Nah, di sini ada tanda warna yang berbeda. Oh, betul. Jadi kalau ingin dia berjalan dual channel, pasang di yang warnanya sama. Yaitu pada bank ini yang pertama dan bank yang kedua, dual channel nih. Kalau dua memori dipasang berdampingan, dia akan berjalan single channel. Contohnya kayak begini jadinya. Oh. Ya. Iya. Nah, kalau kayak begini kan harus peletakannya harus berbeda kan? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah gambar desain motherboard seperti itu. Ya. Namun, itu ada yang kayak begini nih, ya. Desainnya di motherboardnya tidak begitu. Ini saya hapus dulu ya. Gini ya. Nah. Ini saya hapus. Begini. Desainnya dia kayak begini. Nah, ini begini. Nah, kemudian jalur yang satunya saya gambar pakai merah ya, supaya jelas ya. Adalah seperti ini. Kelihatan ya merahnya tuh? Kelihatan ya. Nah, ini jalur hitam yang pertama, jalur yang kedua kayak begitu. Jika kayak begini, maka peletakan memorinya harus berjajar di sini kan? Betul. Tidak seperti tadi. Iya. Nah, agar dia dual channel. Nah, contohnya yang kayak begitu ini. Oh. Ini kan warnanya berjajar. Agar dual channel ya dipasang di sini dong.
atau di sini. Iya, iya. Gambar desainnya kayak gini, berbeda atau dengan desain yang pertama? Berbeda. Nah, jangan bingung. Nah, kayak begini nih. Nah, ini ya kan contoh ya. Iya, iya. Nah, makanya nanti kalau mau beli apa-apa itu yang penting kayak gitu. Ini contoh lagi nih. Nah, ya. Itu beda Warna. kalau yang itu warna. Iya. Nah, warna ini terserah gitu loh. Iya, iya. Macam-macam. Pokoknya sebagai penanda bahwa dia dual channel kayak begitu. Betul. Nah, apa di sini yang ingin saya sampaikan? Jadi jangan sampai bilang begini. Ketika ditanya, kenapa itu warnanya kok beda-beda? Itu aksesoris saja biar menarik. Iya, bener. Banyak bilang agar menarik. Iya. Dia nggak paham itu. Iya, iya. Ya. Nah, kemudian ada motherboard tertentu yang tidak ada warnanya. Iya, hitam semua. Ya, hitam semua. Nah, itu bisa jadi dia hanya dipasang single channel, bisa jadi dual channel. Nah, kalau kayak begini kita harus melihat di buku panduannya, ya. Betul. Agar dual channel dia pakai sistem yang ini atau yang pertama tadi. Iya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ini saya pasang satu memori, ya? Iya. Maka dia akan berjalan single Single channel. channel. Kalau saya pasang 4, ya jelas dual channel. Paham ya di sini ya? Oke. Ini adalah sistem apa yang lama ya. Sekarang saya menggambarkan di sini sistem yang baru, yaitu yang PCH yang dipakai sekarang itu. Nah, kayak begini. Nah, ini adalah PCH-nya, kan chipsetnya cuma satu nih, ya. Iya, iya. Nah, kemudian ini terhubung, ya Anda sudah tahu sendiri. Nah, di sini grafisnya kan terhubung langsung di sini. Iya, betul. Nah, memorinya ada di sini kan? Betul ya. Saya gambarkan dulu memorinya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya berikan contoh untuk motherboard kecil. Nah, ini contohnya ya, untuk Core i yang PCH. Nah, lihatlah, yang kecil-kecil ini, slot memorinya hanya ada 2. Selalu seperti itu. Iya. Kalau kecil tuh nggak ada yang 4 itu, selalu 2 ya. Iya. Kan sesuai form faktornya kayak gitu. Iya. Nah, ingat pada sistem PCH kebanyakan sudah dual channel ya. Nggak single channel. Selama ini yang saya ketahui yang single channel itu hanya ada pada sistem lama. Nah, otomatis nanti bagaimana gambar desainnya semacam ini nih. Nah, kan kalau sistem yang baru, memory controller itu kan sudah diangkut ke prosesor kan. Iya, iya. Nah, jadi ingat, ini jalur ini masuk ke chipset ini, masuk kemana? Ke memory controller. Iya. Ya, ke memory controllernya. Oke. Ini karena memory controller ada di sini, maka dia seperti ini. Nah, kebanyakan desainnya adalah seperti ini, dual channel. Sekarang, hampir semuanya saya lihat itu dual channel. Terus, bagaimana dia kalau ternyata misalnya pakai motherboard yang ATX ya? Iya. Nah, ternyata ada kayak begini nih. Ada 4 kayak begini nih. Iya. Sama seperti tadi. Jadi kayak begini. Ini contohnya. Kalau dia 4 kayak begini. Nah, ya. Iya. Kemudian gambarnya jadi kayak begini nih. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kan dual channel nih. Iya, bener. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kayak begini contohnya? Berarti memorinya harus dipasang di sini dengan di sini kan, di yang 1 dan 3 ya. Iya, yang 1, warnanya 3 ya, atau yang 2 dan 4. sama. Nah, gambarnya kayak begini, itu tadi gambarnya desainnya akan seperti ini nih. Yang 4 tuh rata-rata ATI kayaknya ya? Iya, ATX biasanya, atau micro ATX ya. Iya, iya. Nah, kayak begini. Nah, bagaimana kalau desain di motherboardnya tidak semacam itu? Jadi misalnya kayak begini nih. Nah ya, ini. Terus yang satunya ternyata dia didesain masuk ke sini nih. Nih. Terus yang saluran channel yang kedua, itu saya gambarkan begini. Nah ya. Nah kalau kayak begini, peletakannya agar dia bisa dual channel
harus berdampingan kan? Betul. Nah, itu contohnya tadi. Ini nih contohnya berdampingan. Iya, warnanya sama. Iya, paham ya di sini ya? Paham ya? Iya. Jadi jangan sampai ada perkataan semacam ini nih. Dulu ada seorang siswa memiliki komputer semacam ini ya. Kemudian oleh tokonya memorinya dipasang di 1.3 ya. Karena biar dual channel. Tahu-tahu setelah datang di rumah dipindah oleh siswa itu, dipindah ke 1.2. Sehingga performanya turun. Untuk game itu agak turun. Terus dikembalikan lagi ya, terjadilah di situ rame gitu ya ngomong. Oleh tokonya dikembalikan lagi ke aslinya. Kayak begitu seterusnya pulang balik ini terjadi ini. Nah, ketika ditanya si anak itu, mengapa itu kamu pindah? Katanya guru saya harus berdekatan. Kalau berdekatan performanya lebih baik. Payah ini. Paham ya? Betul. Oke. Jadi ingat di sini kuncinya peletakan harus tepat. Kemudian kalau baik yang ini maupun yang ini, kalau dia dipasang satu memori saja, dia berjalan single channel. Syarat supaya dual channel harus 2 buah modul memori. Itu pun peletakannya harus pas. Ya, jadi harus tepat, jangan sampai salah lagi gitu. Ya, kayak begini misalnya ini. Kalau saya letakkan di 1.3, itu dual channel enggak? Itu enggak, single channel kalau yang itu ya. Iya. Ya, jadi ingat baik-baik di sini ya. Tergantung desain ya. Ya, ini pembahasan kita mengenai gambaran dual channel. Satu channel ini adalah 64 bit. Jadi di sini channelnya yang ganda namanya dual kan? Iya. Channelnya. Oke? Iya, oleh sebab itu ada yang berpendapat Ya. lebih bagus 16 channel 1 keping apa 8 giga 2 keping itu dari sini ya. Ya lebih iya. bagus 8 giga 2 keping tapi Betul. Iya. Karena kalau 16 nggak lagi single channel, dual channel. Iya. Kecuali nanti kalau yang DDR5 gitu loh. Oh iya. Ya, kalau yang DDR pertama sampai 4 itu harus 2. Nah, ini juga jadi masalah. Itu ada yang bilang begini, saya membeli 16 giga yang 1 biji aja 1 keping. Iya. Lo bagus 2 loh mas, gitu ya. Karena untuk Core i kan sudah dual channel semua. Iya. Ya. Enggak, itu lebih baik yang 1. Kalau 1 itu karena menyatu itu lebih cepat. Lah, ini Iya. kesalahan ya. Iya. Kesalahan berpikir itu. Karena dia nggak menguasai ilmu dasar. Ilmu fundamentalnya dia nggak kuasai. Akibatnya mikir-mikir sendiri gitu loh. Iya. Oke ya, ini gambaran logika simpelnya ya. Jadi kalau begini mudah kan dipahami kayak begitu loh. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada ya. Ya, kita lanjut berikutnya.